Mas Yonan Sultan Arwana Bogor, apa kabar hari ini? Baik Mas, pedagang kecil kita. Oh iya. Kenapa sih Mas Yonan bisa disebut Sultan Arwananya Bogor? Nah itu saya bingung, karena kita jualan ikan arwana mungkin ya di sini di kota Bogor mungkin yang komplit adanya di sini. Oh jadi, gitu. sampai ukuran kecil sampai ukuran besar. Jadi kadang kita juga bingung. Sultan kita punya duit ada di dalam akuarium. Kalau cash paling buat beli burung. Oh gitu. Oke, Mas, gini, Irfan Hakim sama Ustadz Yusuf Mansur kan pernah kesini nih beli ikan nih. Ya, Mereka tahu dari mana sih Mas awalnya? tahunya semua dari Instagram ya. Instagram. Satu saya DM sih ya. Kalau Yusuf Mansur mungkin pas ngeliat saya ngeplok sama Irfan. Oh gitu. Diundang sama stasiun televisi ya. Langsung kita berangkat itu lab kita. Oh gitu. Oke. Mas, mohon maaf nih, sebelumnya kan kalau saya baca biografi Mas Yonan ini backgroundnya, mohon maaf ya, itu dari office boy ya, itu benar nggak tuh Mas? Itu asli. Asli ya? Oh gitu. Dari 2010 kita jadi cleaning service. Oh gitu. Udah jadi cleaning service langsung kita 2013 naik jadi tukang cuci piring. Oh gitu. Dari tukang cuci piring itu di mix kita sambil bersih-bersih toilet. Oh gitu. Kadang kita bersih-bersih toilet sambil nyuci piring, ya sip-sipan lah. Itu sampai 2015. Oh gitu. 2015 saya jadi bartender. Pada akhirnya di situ kan saya karena pendidikan dulu saya pesantren. Iya. Tapi saya minum terus tuh. Oh gitu. Akhirnya di situ pas saya ngerenung, gue minum terus ya. Akhirnya kita mau hijrah, kita emang udah hobi dari 2010. Pada akhirnya alhamdulillah 2017 saya nge-grab sambil saya jualan ikan. Waktu saya banyak di ikan, pada akhirnya kita grab sedikit-sedikit kita kurangin, kita banyakin di ikan, kita buka-buka event. Alhamdulillah di situ pada kesini ya. Irfan, Luki Hakim, nah kayak youtuber lain. Oke. Mas Yonan pernah jual ikan arwana yang paling mahal di harga berapa Mas? Sama yang paling murah? Iya. Dulu saya pernah jual itu 120 juta. Itu ukuran berapa tuh Mas? Perawatan sendiri itu umur 2 tahunan. 2 tahunan ya? Ukuran ikannya? Ukuran ikan kurang lebih 45 cm lah. Oke. Kalau yang paling murah? Yang paling murah, nah bingung kita murah buat kita belum tentu murah buat orang. Oh gitu. Jadi harganya itu ya kisaran 2.500.000-an. Itu udah paling murah ya? Ada paling murah. Oke. Mas Yonan, kelihatannya kan udah enak nih jadi Sultan Arwana. Pasti ada dong pengalaman yang paling nggak enaknya. Ya paling nggak enaknya kita kesatunya banyak waktu buat keluarga, mungkin sekarang lebih ke sibuk ya mikirin operasional. Dibilang kita enak, apalagi kata-kata Sultan itu lebih menyiksa diri saya. Oh gitu. Soalnya apa ya? Ya kita dulu kan kalau libur kerja enak bisa weekend bisa ke rumah orang tua kita. Tapi kalau pas usaha sendiri kita ke rumah orang tua itu kalau nggak disempet-sempetin itu nggak bisa. Udah keluar aja kita jarang itu makan di luar sama keluarga ya. Dan ada satu cerita, saya dulu kan pas 2019-2020 itu sakit. Itu sakit, saya kena selfosit. Saya dirawat hampir kurang lebih 1 bulan, suruh istirahat 4 bulan. Usaha saya tuh lagi rame-ramenya tuh. Setelah itu saya udah pulang dari rumah sakit, dijemput sama supir sama keluarga kita mampir dulu Mas, ceritanya ke rumah makan sambil kita diri nggak bisa duduk karena saya dioperasi di bagian paha ya. Pada akhirnya anak saya yang cowok ngomong gini, ya enak ya kalau sakit, katanya gitu, bisa makan di luar. Pada akhirnya saya di situ semuanya itu sama, tinggal kita bersyukurnya aja sih ya.
Benar-benar. Dilihat enak belum tentu enak, dibilang nggak enak belum tentu nggak enak. Soalnya cerita saya itu sama dengan kayak dulu saya waktu ngojek payung, saya pernah dagang plastik kantong, saya pernah itu. Jadi saya lagi makan bubur kacang, kalau udah ngojek tuh kita beli 500 perak ya dulu ya, 2003-an lah waktu saya SD. Saya makan bubur kacang, ada orang turun dari mobil ngasih uang ke saya 20.000. Udah gitu kata dia, ini uang deh buat kamu berlima jadi 100.000 lah. Wah bapak enak, mobilnya bagus, bajunya bagus, banyak uang ya. Padahal bilang si bapak itu ke saya, masih mending anak kamu makan sesuatu itu kamu nggak punya pikiran seperti saya, bentar-bentar telepon, bentar-bentar ada ini ada itu, bayar ini bayar itu. Kamu punya duit 20.000 bisa menikmatin hidup. Apalagi beli bubur kacang itu 500 perak kata kamu, itu kamu makan nafsu banget. Padahal di situ saya belum kepikiran, setelah saya usaha, betul bayar listrik itu hampir kurang lebih 5-7 juta, bayar karyawan, kepalang rumah kita udah seperti ini, operasional nambah besar. Padahal kita wah tidur aja kadang nggak bisa mikirin sehari-hari ya. Tapi saya percaya, karena saya itu percaya semua yang di bumi ini pasti ada rezekinya. Halnya itu ikan saya pelihara di dalam akuarium itu, dia kalau kita nggak kasih makan berarti dia nggak makan dong. Tapi kenapa dia bisa makan? Karena rezekinya dia itu dititipin ke kita. Itu hewan ya, apalagi orang manusia yang paling sempurna di samping-samping kita, masa sih buat kita nggak ada rezekinya? Udah deh, saya percaya bahwa rezeki itu sama adanya, tinggal kita gimana caranya mengejar rezeki itu. Mas Jonan minta tips dan triksnya dong buat menghobikan arwana pemula. Buat pemula biar enggak kayak caleg stres ya. Kita dalam arti biar enggak trauma. Itu biasanya untuk pemula itu yang buat awal-awal beli aja yang paling kecil atau enggak harganya yang murah ya. Soalnya untuk belajar itu nggak harus beli langsung yang besar dan beli banyak. Soalnya udah tahu segala penyakitnya, dalam arti waktu sakitnya dia diobatinya pakai apa dan segala macam perawatan, dan dia itu ikan ini biar bagus, investnya dikecil ke anatomi bentuk badan, dari anatomi ke warna. Setelah itu kita jual, bisa jadi beli 2-5 ekor lagi. Setelah ngejual itu baru kita seterusnya aja seperti itu. Dan kalau misalkan kita bangkrut, ada kadang bukan istilah bangkrut ya, kalau bangkrut ekstrim banget. Ada yang dibilang ikan kita mati, kita nggak terlalu pusing. Udah gitu kita nggak gimana caranya modal saya yang besar balik lagi, pasti dengan cara nipu orang dong. Ikan jelek bilang bagus. Dengan segala macam dia marketing, dia itu ngomong biar ketutup kerugian dia. Nah jadi mindset dia itu udah kepalang rugi. Tapi kalau kita dari kecil ada pun yang mati, kita masih bersyukur karena masih banyak ada yang lain ya. Jadi nggak terlalu kita memikirkan modal untuk yang besar dulu, yang kecil dulu. Kalau usaha itu nggak ada sih yang namanya bilang langsung berjalan dan sukses ya. Pasti itu ada yang sukses aja, kadang ada rintangan gimana yang mau pemula. Kebanyakan orang Indonesia itu semangatnya terlalu tinggi, cuman dia nggak lihat kapasitas, dalam arti kemampuan orang itu di bidangnya masing-masing itu udah ada. Selain ikan arwana
Jonan yang pelihara nih binatangnya? Sekarang saya lagi nikmatin hobi sekarang ternak murai. Murai. Ternak murai kemarin udah berjalan, udah alhamdulillah. Saya kalau kerja sambil saya jalan itu kadang saya ngelihat ibu-ibu atau enggak bapak-bapak yang jual didorong. Kadang kita ada uang yang kita buat kita beli dagangan dia. Kalau kita nggak ada uang, paling saya bilang ya Allah biar si ibu itu dan si bapak itu biar dagangannya habis. Pada akhirnya saya selalu bilang seperti itu. Dan satu, orang tua kita, ibu kita senangin. Pas kita itu usaha, doa-doa yang dulu kita keluarin itu akan balik lagi ke kita pas kita itu usaha. Makanya tidur aja jangan takut. Kita ada tiba-tiba yang beli ikan langsung transfer, pas bangun tidur itu paling seger masih hidup. Iya, benar. Pas lihat HP ada transfer. Mantap ya. Jadi jangan sampai kita berdoa buat diri kita terus sendiri, doain orang lain. Kalau kita punya rezeki, beli punya produk orang lain, itu yang kita bisa bantu orang, nggak harus kita pakai uang ya. Tapi pakai doa juga, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Itu aja sih. Kalau ilmu kita dan jimat kita itu ibu kita. Oke, terima kasih banyak Mas Jonan. Semoga sehat selalu dan sukses terus ya. Terima kasih.